Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifah al-Mansurah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Jalan Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati talaba hafizakumullah, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, kita melanjutkan membaca bab yang kedua, Minhajul Firqatin Najiyah, metode kelompok yang selamat. Pada pertemuan yang ke-9, ini adalah pertemuan yang ke-10, kita sudah mempelajari metode golongan yang selamat yang ke-9 dan ke-10. Di situ disebutkan Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Metode golongan yang selamat adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa hukum beramar ma'ruf dan bernahi munkar? Nah, mahata wajib. Apa dalil wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar? Nah, Irwansyah. Quran surat Ali Imran ayat
wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Apa arti ma'ruf? Nah, Ibnu Riyan. Apa saja yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah. Apa saja, baik itu berupa ucapan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah ataupun perbuatan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah, maka itu ma'ruf. Sebutkan contoh amar ma'ruf. Aina aydikum? Nah, ya Syafiq. Barakallahu fiik. Memerintahkan berzakat, sholat, puasa, itu amar ma'ruf. Apa pengertian munkar? Nah, Adrian. Baik. Munkar adalah segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam, segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, baik dia yang makruh ataupun yang haram. Sebutkan contoh daripada nahi munkar, nafis. Melarang makan sambil berdiri, itu namanya nahi munkar. Mungkarnya adalah makan sambil berdiri. Apabila ada orang melarang, itu namanya apa? Nahi munkar. Kemudian hal yang ke-10 yang sudah kita pelajari, yaitu metode golongan yang selamat adalah yang mengajak kaum muslimin agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai datang kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan? Nah, dia hari kiamat. Ada lagi? Sampai datang kemenangan, yaitu datang kemenangan, masuk surga. Itu namanya sampai datang kemenangan, yaitu masuk surga. Karena kemenangan hakiki adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Qala al-musannif rahimahullah, al-firqatu an-najiyatu tunkiru al-qawanin al-wad'iyyah allati hiya min wad'i al-bashar bi mukhalafatihim hukm al-islam wa tad'u ila tahkim kitabillah alladhi anzalahu Allah li sa'adati al-bashar fi ad-dunya wal-akhirah. وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهم وهو ثابت لا تتبدل أحكامه على مدى الأيام ولا يتطور حسب الزمان وإن سبب شقاء العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة وما يلاقيه من متاعب وذل وهوان هو تركه الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عز للمسلمين إلا بالرجوع إلى تعاليم الإسلام أفرادا وجماعات وحكومات عملا بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Nah. 11. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada
kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang masa. Sungguh, sebab kesesaran dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Sebagai realisasi dari firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang ke-11, metode golongan yang selamat yang bisa masuk surga, selamat dari siksa neraka adalah golongan yang mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia jika menyelisihi hukum Islam. Ya, berarti di situ ada undang-undang yang dibuat oleh manusia, ada yang sesuai dengan hukum Islam, cuma dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang. Ada yang undang-undang dibuat oleh manusia yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini yang tercela. Ini yang harus diingkari. Seperti undang-undang hukum had, potong tangan. Maka ini sebenarnya harus ditegakkan. Ketika ada yang mencuri dan dia terbukti mencuri, batasannya benar-benar sesuai yang ditunjuki oleh syariat Islam, semestinya potong tangan. Nah, golongan yang selamat mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Indonesia banyak undang-undang dasar yang sesuai dengan syariat Islam, seperti undang-undang pernikahan, seperti undang-undang warisan. Sebagian besarnya sesuai dengan syariat Islam. Maka ini tidak perlu diingkari. Yang diingkari adalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga golongan yang selamat mengajak kepada berhukum kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah buku petunjuk. Siapa yang mengikutinya, maka niscaya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah sudah menjamin itu. Siapa yang berhukum kepada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Thaha, ini dalil, catat baik-baik. Dalil siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, hukum-hukum Allah, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Thaha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan dhaminallah atau takaffalallah liman tabi'al Qur'an
alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah sudah menjamin siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Makanya ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah, yang artinya hukum keputusan itu hanya milik Allah. Apapun yang diputuskan oleh Allah, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang selamat senantiasa menjadikan sandaran hukumnya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena satu, siapa yang berhukum kepada Al-Quran dan hadis, dia tidak akan apa tadi? Sesat di dunia, kemudian sengsara di akhirat. Dalilnya surat Thaha ayat 123. Kemudian juga dalil yang lain surat Yusuf ayat 40. Kenapa berhukum hanya kepada Al-Quran dan hadis? Karena semua hukum hanya milik siapa? Allah. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa berhukum hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul hakimin. Dalam riwayat yang lain, khairul hakimin. Dalam hadis yang lain, ayat yang lain, ahkamul hakimin. Allah hakim, sebaik-baik hakim. Allah hakim, sebaik-baik hakim. Ini sebab yang ketiga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 8. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah hakim yang paling adil, pemutus keputusan yang paling adil? Ini tiga sebab kenapa kita berhukum hanya kepada hukum Allah. Sebab yang pertama apa? Siapa yang berani menyebutkan? Kenapa berhukum hanya kepada hukum Allah? Syamsi. Karena siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah akan sesat di mana? Di dunia. Kemudian sengsara di akhirat. Yang kedua, karena hukum hanya milik siapa? Allah. Yang ketiga, karena Allah sebaik-baik hakim, pemutus hukum. Karena Allah sebaik-baik hakim, yaitu pemutus hukum. Allah yang lebih mengetahui apa yang lebih cocok bagi kita. Saya beri contoh. Ini mungkin nanti pas SMA baru belajar. Hukum warisan. Kalian anak laki-laki dapat 1 bagian. Anak perempuan dapat setengah. Misalkan duit warisannya 100 juta. Anak laki-laki dapat berapa? 75 juta. Anak perempuan dapat berapa? 25 juta. 1/1. Paham ini? Kenapa demikian? Allah lebih mengetahui.
apa yang cocok buat manusia. Karena perempuan kalau nikah dapat mahar dari laki-laki. Kalau sudah jadi istri dapat nafkah dari laki-laki. Dapat harta warisan perempuan, padahal tidak keluar sama sekali. Sedangkan laki-laki kenapa dapat satu? Karena dia kalau ingin menikah ngasih mahar. Yang kedua, kalau sudah jadi suami dia memberi nafkah. Makanya Islam menentukan bahwa pembagian waris laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Nah, yang sudah hafal dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan tentang harta waris di antara anak-anak kalian. Lidzakari, satu anak laki-laki mendapatkan satu bagian dari setengah bagian perempuan. Itu contoh. Allah lebih mengetahui hukum. Contoh yang lain lagi, wanita atau laki-laki yang berzina dan dia sudah menikah dirajam sampai mati. Apa arti dirajam? Dilempar dengan batu sampai mati. Wah, Ustaz, kejam. Allah lebih mengetahui yang cocok bagi manusia. Ya, kenapa sampai dirajam? Karena Allah lebih mengetahui yang cocok bagi manusia. Karena kalau dirajam, dia kan sudah merasakan sebagai suami, sebagai istri. Kenapa masih mencari yang haram? Dirajam sampai mati. Kemudian pelajaran bagi yang lain agar tidak mengikuti. Nah, ini yang mencuri, jika terbukti mencuri, kemudian batasan mencurinya memang sesuai dengan syariat, maka dipotong tangannya. Wah, kejam Ustaz, nanti dia nggak bisa bekerja. Maka Allah lebih mengetahui. Paham ini semua? Ya, Allah lebih mengetahui yang cocok bagi manusia. Dan hukum Islam tetap tidak berubah-ubah sampai akhir zaman. Tidak berubah-ubah sesuai dengan zaman, tidak. Kemudian Syekh mengatakan, ini perhatikan, ini penting. Sebab hancurnya alam semesta dan dunia Islam secara khusus disebabkan karena meninggalkan berhukum kepada Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab. Jadi ceritanya begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliaulah yang menaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di mana? Di Palestina. Di zaman beliaulah Baitul Maqdis ditaklukkan, negeri Syam secara umum. Lalu beliau pernah mengatakan, ya, di saat itu beliau seorang khalifah. Kalau kita sekarang seorang presiden besar. Khalifah ini bukan hanya sekedar presiden satu negara, khalifah besar, membawahi negara-negara yang begitu banyak. Kemudian beliau waktu mau penyerahan kunci Baitul Maqdis, beliau menenteng sendal beliau. Sahabat yang mengatakan itu, sahabat yang melihat itu, wahai Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, tidak pantas engkau membawa seperti itu. Umar bin Khattab mengatakan, kalau bukan kamu yang mengatakan, niscaya aku akan pukul kamu. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, sesungguhnya kita adalah kaum jahiliyah dahulu. Kemudian Allah mendatangkan Islam kepada kita.
Fa'azzana Allah bil Islam. Akhirnya kita mulia dengan Islam. Mulia dengan beragama Islam. Ingat baik-baik. Seorang akan mulia dengan beragama Islam, bukan dengan penampilan, bukan dengan menenteng sendal. Seorang pemimpin tidak hina menenteng sendal. Seorang akan mulia dengan beragama Islam. Kemudian beliau mengatakan, "Famahma btaghaina bighairihi adzallana Allah." Maka dengan apapun kita mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan Islam, menghinakan kita. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma btaghaina bighairihi adzallana Allah. Itu perkataan Umar bin Khattab ketika mau mengambil kunci Baitul Maqdis yang dengannya sebagai simbol seluruh Syam di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka saya pesan kepada para santri, jangan malu dengan agamamu dimanapun berada. Kalau nanti ada para santri yang mungkin berdakwah ke luar negeri sebagai pendakwah, waktunya sholat, sholatlah. Jangan malu. Jangan malu dengan sunnah jenggot. Jangan malu dengan sunnah di atas dua mata kaki. Jangan malu dengan jilbab, cadar. Jangan malu dengan pakaian seorang muslim. Jangan malu. Ya, jangan malu dengan adab-adab Islam. Makan sambil duduk dengan tangan kanan mengucap bismillah meskipun di hadapan orang kafir. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma btaghaina bighairihi adzallana Allah. Maka kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, ikut-ikut orang kafir, ikut-ikut kebiasaan orang kafir, pasti Allah akan menghina. Kemudian penulis mengatakan, la izza lil muslim. Tidak ada kejayaan apapun untuk kaum muslimin illa birrujul ila ta'alimil Islam afradan wa jama'atin wa mahkumin. Kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, masyarakat, ataupun juga para pemimpin harus kembali kepada Islam. Dimulai dari diri masing-masing, mengerjakan Islam secara total. Baru setelah itu di rumah, antara bapak ibu, antara anak orang tua, antara adik kakak, harus ditegakkan Islam. Baru setelah itu lebih besar lagi masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, RT, RW, kemudian desa, kemudian kota, harus kembali ke ajaran Islam. Jangan malu. Saya beri contoh. Nanti Ramadan biasanya banyak bukber. Ramadan. Buka bersama. Buka bersama ini potensi meninggalkan syariat Islam. Apa itu? Sholat apa? Mati. Hati-hati. Para santri sekalian, jangan malu. Kalaupun buka bersama, asalkan tidak maksiat boleh. Tapi waktu sholat, kerjakan sholat. Jangan malu. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada agama Islam. Lihat dalil berikut. Saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bi zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berjual beli secara riba,
sibuk dengan ekor-ekor sapi. Ini maksudnya apa? Sibuk dengan peternakan, sibuk dengan ekor-ekor sapi. Dan kalian rela dengan pertanian, terlalu sibuk bertani. Sibuk dunia berarti. Sibuk mengurus hewan, sibuk dengan pertanian, perkebunan, mengurus dunia. Dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang terjadi? Kalau sudah sibuk dengan dunia, kemudian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepada kalian dzullan, kehinaan. Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut dari kaum muslimin sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama bagaimana? Ini yang kalian lakukan sekarang. Duduk di majelis ilmu, belajar agama, belajar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul, tafsir ayat suci Al-Quran. Ini mengembalikan agama. Ini mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul, dipelajari hukum-hukum Allah, halal, haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penulis tadi mengatakan tidak ada kemuliaan apapun bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada ajaran Islam. Nah, kita sebagai kaum muslimin jangan malu mengerjakan syariat Islam. Ya. Jangan malu mengerjakan syariat Islam. Berbanggalah dan menjadi seorang muslim. Jangan malah ikut-ikutan gayanya seperti orang kafir. Jangan malu mengerjakan syariat Islam. Baik. Saya lihat beberapa santri ada yang ketawa-ketawa sendiri. Hati-hati adabnya. Ya, hati-hati adabnya. Baik. Sekarang kita bahas yang sudah adzan, silahkan kumandangkan adzan.
Baik, tadi kita katakan tidak ada kemuliaan apapun untuk kaum muslimin kecuali dengan apa? Iya. Dari tadi ketawa-ketawa coba saya tanya. Tidak ada kemuliaan apapun dari kaum muslimin dengan apa? Kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam, baik itu pribadi, masyarakat ataupun negara. Sebagai bentuk pengamalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini ayat penting. Coba baca artinya. Pelan-pelan baca artinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagian orang memahami ayat ini, bahwa jika kamu berusaha maka kamu akan berubah. Paham? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Maksudnya kata mereka adalah usaha. Siapa yang berusaha maka Allah akan merubah nasib dia. Betul tidak? Betul pendapat ini? Ya, perhatikan baik-baik. Penulis tadi mengatakan tidak ada kemuliaan dalam Islam kecuali jika kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam, baik secara pribadi sendirian ataupun masyarakat ataupun negara, harus berubah kepada ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dengan mengamalkan firman Allah ini dalam surat Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Lihat, saya akan jelaskan. Sebagian orang salah paham dalam ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Sebagian orang mengatakan bahwa maksudnya adalah usaha. Siapa yang berusaha maka Allah akan merubah nasibnya.
Siapa yang berusaha, Allah akan rubah nasibnya. Seorang yang bodoh, ketika dia belajar, dia berusaha, Allah akan rubah dia menjadi pintar. Paham sampai sini? Seorang yang tidak bisa baca Quran, ketika dia berusaha, Allah akan rubah dia menjadi ahli baca Quran. Paham sampai sini? Tetapi ini kurang tepat. Maksud dari Allah tidak berubah suatu kaum sampai mereka berubah dari mereka sendiri. Maksudnya adalah yaitu perubahan nikmat, perubahan nikmat. Nih, saya sehat. Kapan kesehatan saya akan berubah menjadi sakit? Ketika saya banyak maksiat. Paham ini? Kaum Sabah adalah kaum yang makmur, tanahnya subur, kemudian disebutkan dalam tafsir, saking suburnya di negeri Sabah itu tidak ada lalat, menunjukkan bersih, tidak ada. Di negeri Sabah, di Yaman sana, dahulu kalau mau panen tinggal meletakkan bakul di atas kepala, jalan di kebun, begini saja, buahnya sudah dapat tanpa harus memetik, saking suburnya. Itu nikmat dari Allah. Ketika mereka bermaksiat, ini maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat terbesar, menyembah macam. Akhirnya Allah berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Maksudnya Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Merubah diri mereka sendiri dengan apa? Dengan yang asalnya sehat menjadi sakit, mungkin akibat maksiat. Ini maksud dari ayat. Paham? Ini yang benar. Nah, kembali ke permasalahan kita. Allah tidak akan merubah kehinaan kaum muslimin kecuali karena kaum muslimin meninggalkan agamanya. Jika kaum muslimin kembali kepada agamanya, Allah tidak akan berubah. Maka kaum muslimin akan seperti di zaman Nabi, menang, kuasa, mulia, disegani. Kaum muslimin akan di zaman seperti di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terutama di zaman Umar. Banyak penaklukan sampai ke Spanyol.
Allah tidak akan merubah suatu kaum. Kapan Allah merubah? Ketika kaum itu berubah. Berubah di sini maksudnya apa? Bermaksiat. Nah, itu para ikhwah, itu pemahaman yang benar. Sebagian orang kan selama ini, kamu kalau mau punya anak ya nikah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Sering memakai dalil itu. Kalau kamu ingin dapat duit ya kerja. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Kalau kamu ingin hafal ya dia hafal. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Ini pemahaman yang keliru. Paham ini? Pemahaman yang benar bagaimana? Allah tidak akan merubah apa? Nikmat suatu kaum sampai mereka bermaksiat. Merubah diri mereka. Berubahlah akhirnya. Sama kaum muslimin juga begitu. Di zaman Umar bin Khattab, kekhalifahan beliau, kaum muslimin begitu jaya, ditakuti. Di zaman Rasulullah juga begitu. Sebelum berperang, ini kaum muslimin, ini kaum kafirin, kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani. Sebulan sebelum bertemu, musuh sudah jiper duluan. Apa arti jiper? Takut dulu. Nah, kapan musuh jadi berani? Ketika kaum muslimin merubah dirinya dengan apa? Maksiat. Salah satu maksiatnya adalah meninggalkan apa? Ajaran Islam. Makanya saya pesan kepada para santri sekalian, dimanapun berada, di pesantren, di luar pesantren, dilihat ustaz, tidak dilihat ustaz, jangan sampai berubah, karena Allah akan merubah. Yang bermaksiat Allah akan ubah. Yang asalnya sehat, asalnya kaya, asalnya ganteng, Allah akan ubah gara-gara maksiatnya. Paham ini? Nah, sepertinya tidak cukup untuk poin yang ke-12. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hal min sa'ilin. Ada yang ingin bertanya? Nah, kasih mic. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya kita dipaksa menuruti sebuah peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu tetap kita ingkari, Ustaz. Iya, wajib kita jauh. Saya beri contoh ya, ini cerita nyata. Ada 2 kisah. Waktu itu saya duduk di Masjid Nabawi. Kita kalau lagi masa-masa ujian akhir semester gitu, kita tidak ada majelis seperti ini. Semuanya fokus belajar. Sampai syekh kita pun tidak mengajar. Dah, beliau kalau tidak mengajar, beliau duduk di saf pertama di Masjid Nabawi. Syekh yang saya maksud adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Beliau duduk di masjid di saf pertama. Kemudian dan saya kebiasaan berusaha untuk di saf pertama. Waktu itu setelah selesai sholat, kebiasaan kita kalau setelah selesai sholat pasti menggerumbungi syekh untuk duduk bersama, bertanya ilmu agama. Ada orang Rusia, kulitnya putih, jenggotnya tebal. Mahasiswa dari Rusia banyak di Universitas Islam Madinah. Jenggotnya tebal. Orang-orang Rusia atau sekitarnya Bosnia dan semisalnya. Mereka bertanya, "Syekh, ini jenggot, kalau saya pulang ke Rusia dengan jenggot sepanjang ini,
Di bandara saya akan ditangkap. Kemudian setelah itu tidak ada yang tahu nasib saya. Karena kan negara komunis. Setelah itu tidak ada yang tahu nasib saya. Bolehkah sebelum pulang saya memotong jenggot? Sama kan pertanyaannya? Jika ada peraturan yang memaksa kita untuk mengerjakan maksiat atau tidak sesuai dengan syariat Islam, apa yang harus kita kerjakan? Apa jawab Syekh? Beliau mengatakan sebuah ayat dalam surat apa? Tebak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat apa? At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Artinya Syekh menginginkan sudah begitu saja. Walaupun taruhannya nyawa. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua. Ada orang kerja sebagai drilling minyak. Ngebor sumur minyak. Ya. Itu peraturannya tidak boleh dia berjenggot. Bukan karena dilarang tidak suka sunnah, akan tetapi kalau seandainya orang drilling masuk ke dalam sumur minyak, kemudian tercium sedikit saja dari apa zat namanya saya lupa diceritakan oleh itu, terhirup sedikit saja akan mati seketika. Mati seketika. Saya ditanya seperti itu, Ustaz, saya ini kan jenggotan, saya kerja di drilling, bolehkah saya pangkas jenggot saya? Saya katakanlah tidak boleh, karena Rasulullah SAW mewajibkan. Paham? Jadi tidak boleh kita mengerjakan syariat Islam, meninggalkan syariat Islam karena perintah seseorang. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, ada Ustadz Adrian menyuruh Adrian untuk bermaksiat, haram hukum. Ada orang tua menyuruh bermaksiat, haram hukum. Kata orang tua, kamu tidak boleh pakai jilbab. Kita tidak boleh taat. Perempuan tersebut tidak boleh taat. Kata orang tua, kamu bulan Ramadan wajib berbuka. Padahal kita tidak sakit, tidak safar, tidak boleh taat. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapapun dia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, al-min sa'il. Nah, Arda. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Barakallah. Ustaz, kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu bosnya nggak suka sunnah, jadi kalau misalnya jabatan kita itu panjang, kita nggak dapat gaji, itu lebih baik kita keluar dari perusahaan itu atau gimana? Bagus pertanyaannya. Kalau Ardan jadi pegawainya, keluar atau tidak? Jawabannya adalah man yattaqillaha yaj'al lahu, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuk, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Asal hukumnya seperti ini, tetaplah dia. Saya pernah juga punya kawan chef tahu arti chef? Tukang masak, koki di hotel bintang 5. Dia berapa kali diperintahkan oleh atasannya, jenggotnya panjang, tuh jenggotku potong, karena di dalam ilmu persefan tukang masak tidak boleh terpanjang karena berpengaruh kepada masakan. Dikhawatirkan katanya
menjatuhkan hal-hal yang dari jenggot, padahal tidak demikian. Maka orang tersebut tetap saja ya, dia teguh dengan syariat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dini kal qabidhi ala al-jamr." Orang yang teguh dengan agamanya seperti memegang batu api, harus kuat, harus kokoh. Fahimtum jami'an? Hadza ma nurid an nadrusahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naftatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi